Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi seluruh mitra DXN dimanapun Bapak Ibu berada. Kita ketemu lagi dalam program DXN Live. Saat ini saya sedang live dari DXN Cabang Lampung. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita mengharapkan dimanapun mitra DXN berada selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman dan nyaman. Dan jangan lupa, walaupun saat ini kita sudah berada pada keadaan yang normal, tapi jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker jika melakukan kegiatan di luar rumah. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan sharing mengenai product knowledge ya. Ini adalah salah satu training basic di mana ketika kita berbisnis join di dalam DXN, hal yang pertama kita harus lakukan adalah mengetahui produknya. Dengan kita mengetahui produknya, tentu ini akan memudahkan kita untuk menawarkan produk. Karena di luar sana tentunya akan banyak sekali konsumen yang akan kita temukan Bapak Ibu, dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam karakter. Jadi ketika ada sebuah pertanyaan tentang bisnis, tentang produk, jika kita bisa menjawabnya dengan tepat, tentunya calon konsumen kita akan tertarik, atau calon mitra kita juga akan tertarik. Tapi jika sebaliknya, jika kita tidak punya pengetahuan tentang produk, kita tidak punya pengetahuan tentang marketing plan, maka calon konsumen atau mitra kita pun akan ragu dengan kita. Karena namanya bisnis tentu harus ada skill di sana, harus ada kemampuan, harus ada keterampilan. Nah, di dalam DXN salah satu keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan produk DXN. Oke, tapi sebelum itu kita ingin informasikan beberapa hal dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama kita ingin informasikan jadwal Facebook Live DXN Indonesia pada bulan Januari di tahun 2022 ini. Nah, kita sudah berjalan 7 hari ya Bapak Ibu. Ini adalah hari ke-8. Di sana kita bisa lihat bahwa pada minggu ke depan tanggal 10 itu ada marketing plan yang akan dibawakan oleh Pak Dedi Irwan dari Jambi. Kemudian pada tanggal 11 Januarinya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ada juga basic training business opportunity dari Makassar, yaitu speakernya Pak Andi Irfandi. Kemudian tanggal 12-nya ada Health Product in Focus yang akan dibawakan oleh Pak Suraji dari DXN Palembang. Dan ada juga hari Kamisnya atau tanggal 13, apalagi kalau bukan DXN Today, yang akan dibawakan oleh tim marketing. Dan pada hari Jumatnya itu ada A Director's Mind dari Mr. Prajit dari Amerika. Kemudian Regional President ya, daerah Amerika. Kemudian tanggal 15-nya ada Finding Prospect yang akan dibawakan oleh Pak Henry. Nah, itu adalah jadwal kita untuk 1 minggu ke depan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu save jadwal ini, karena jadwal ini sangat bermanfaat kali untuk calon mitra atau calon konsumen Bapak Ibu yang ada di luar sana untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan bisnis DXN. Oke. Berikutnya kita akan informasikan ODOC ya Bapak Ibu, atau $1 One Child. Ini adalah salah satu campaign yang dijalankan oleh perusahaan yang tujuannya adalah untuk membantu anak-anak yang malnutrisi, terutama yang ada di negara Pakistan dan juga negara India. Jadi dengan cara Bapak Ibu berpartisipasi minimal $1 atau sekitar 14 atau 15 ribu, Bapak Ibu sudah bisa mengikuti campaign ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, Bapak Ibu bisa datang ke kantor cabang ataupun stokis terdekat di kota Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti program ODOC ini, Bapak Ibu bisa meredeem nantinya poin ODOC ini ke paket
produk yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi Bapak Ibu bisa berdonasi sekaligus juga mendapatkan potongan harga tentunya. Oke, informasi berikutnya. Ini adalah promo paket ya Bapak Ibu, yang mana promo paket ini sudah berlangsung dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari. Yang pertama, Bapak Ibu, setiap pembelian 5 bag Vitamax dapat membeli Kokozi hanya dengan harga 45.000 saja. Kemudian, yang paket kedua adalah setiap pembelian Spirulina isi 120 sebanyak 2 botol, Bapak Ibu bisa membeli Kokozi seharga 85.000 saja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di mana ketika Bapak Ibu membeli Spirulisi 90 2 botol dapat membeli minyak lingzi hanya seharga 55.000 saja. Dan yang keempat, setiap pembelian 5 bag kopi lingzi, Bapak Ibu bisa membeli Zikoles hanya dengan harga 140.000. Dan yang terakhir, RGGL 270 satu pasang. Setiap pembelian RGGL 270 satu pasang, Bapak Ibu bisa mendapatkan RGGL isi 90 hanya dengan harga 260.000 saja. Nah, ini adalah promo yang kita lakukan selama 3 bulan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan, karena promo ini belum tentu akan ada di masa yang akan datang, karena promo ini adalah promo produk-produk yang sangat luar biasa sekali. Oke, berikutnya adalah promo extra cream on the cake ya Bapak Ibu. Extra cream on the cake ini adalah yang kedua kalinya, dimana extra cream on the cake kali ini promo ini total rewardnya sebesar 40 juta rupiah. Kemudian syaratnya adalah seluruh distributor atau seluruh member dengan posisi apapun boleh untuk mengikuti promo extra cream on the cake ini Bapak Ibu. Kemudian syaratnya ada 2 untuk mencapai atau menjadi qualifier extra cream on the cake. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa maintain 500.000 poin value pribadi selama 4 bulan atau selama masa periode promo ini, atau dengan cara yang kedua, akumulasi poin pribadi sebesar 3 juta selama 4 bulan. Artinya ketika ada calon mitra Bapak Ibu yang baru bergabung di bulan Januari ini, lalu di tanggal 30-nya memiliki poin pribadi sebanyak 3 juta, maka berhak untuk mendapatkan promo extra cream on the cake ini. Nah, ini adalah sebuah kelebihan atau promo yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu saja informasi yang kita bisa dapat sampaikan, dan kita akan langsung saja sharing mengenai product knowledge ya Bapak Ibu. Oke, seperti nama trainingnya ya Bapak Ibu, product knowledge atau pengetahuan produk. Jadi adalah sarana untuk kita melatih, meningkatkan pengetahuan kita tentang produk-produk DXN. Sebenarnya training ini tidak bisa kita lakukan hanya sekali 2 kali Bapak Ibu, karena kita melihat banyak sekali produk DXN yang itu artinya kita membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mengetahui apa-apa saja manfaat dan fungsi daripada produk-produk yang kita tawarkan ke konsumen kita. Nah, apa sih yang harus dipelajari? Yang pertama, tentu kita harus mempelajari produk ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus memiliki sebuah strategi diferensiasi, strategi yang berbeda daripada orang lain. Ini adalah hal yang harus pertama kali dipelajari. Yang kedua adalah mempelajari fitur khusus produk, dan berikutnya belajar tentang teori makanan yang berkaitan dengan produk.
Kenapa ini penting nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian belajar tentang memposisikan produk untuk kesejahteraan. Yang berikutnya mempelajari keterampilan menggunakan pengetahuan produk untuk menciptakan permintaan. Oke, apa itu strategi diferensiasi? Nah, apa perbedaan produk DXN dan produk yang ada di luar sana atau yang ada di perusahaan lainnya? Kita harus tahu Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaan. Nah, jadi ketika kita memiliki kemampuan, pengetahuan yang lebih tentang apa yang kita jual, dalam hal ini adalah produk DXN, tentu kita akan dapat meyakinkan konsumen itu jauh lebih besar ketika kita tidak memahami produknya. Nah, kita bahas dari sisi kualitas. Produk DXN ini dari sisi kualitas tidak perlu diragukan lagi. Tentu kita sudah tahu, kita baru saja melangsungkan acara anniversary DXN yang ke-24. Itu artinya DXN Indonesia sudah berdiri selama 24 tahun dan internasional sudah berdiri selama 28 tahun. Jadi secara kualitas produk kita tidak perlu meragukan lagi. Ya, jika produk kita tidak berkualitas maka tidak mungkin perusahaan kita akan bertahan selama ini. Itu yang pertama. Kualitas tentunya kita sudah akan pasti dapatkan. Kemudian berikutnya fitur khusus produk. Jadi kita harus tahu konsep dasar daripada perusahaan kita, dimana salah satu konsepnya adalah Ekanaga. DXN menjadi satu perusahaan untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari budidaya ganodermanya, mulai dari produksi, pengemasannya, sampai ke distribusinya, itu semua dilakukan oleh DXN sendiri, dilakukan oleh satu perusahaan saja. Kemudian yang kedua adalah ini adalah tujuan Bapak Ibu, tujuan daripada konsep Ekanaga, ya, untuk mengontrol kualitas. Ketika sebuah perusahaan itu melakukan seluruh aktivitas bisnisnya dilakukan sendiri tanpa campur tangan orang lain atau pihak ketiga, maka dia dapat mengontrol kualitas produk yang diproduksi. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengendalikan biaya. Biasanya ketika perusahaan tidak memegang kendali terhadap perusahaannya sendiri, maka biaya itu akan cenderung gampang goyah. Dia dapat mudah naik dalam waktu yang singkat dan kualitasnya tentu akan menjadi menurun. Tapi ketika kita punya konsep Ekanaga, kita bisa mengendalikan biaya. Kenapa? Karena kita tahu budidayanya, biaya produksinya, sehingga biaya itu cenderung stabil. Kemudian yang ketiga, untuk meneliti dan mengembangkan produk sendiri. Dengan DXN memiliki kendali atas semua aktivitasnya, itu membuat produk kita atau membuat penelitian pengembangan untuk produk-produk kita itu semakin mudah. Kita bisa lihat Bapak Ibu, di Malaysia sangat banyak sekali produk-produk DXN yang dikembangkan. Nah, itu adalah menunjukkan ketika kita memegang kendali terhadap perusahaan sendiri, memproduksi sendiri, budidaya sendiri, kita mudah untuk ekspansi, mengembangkan produknya, kemudian kita melakukan penelitian tanpa harus campur tangan. Kemudian yang keempat, untuk memastikan pembayaran maksimum sebagai bonus 40% biaya produksi. Nah, maksudnya apa? Ketika DXN ini mengontrol semuanya sendiri, itu memudahkan untuk membayarkan bonus, untuk memberikan bonus yang maksimal. Kenapa? Karena DXN akan membuat sebuah sistem yang akan dibuat sedemikian rupa tanpa harus campur tangan pihak ketiga, sehingga mitra-mitra DXN itu benar-benar penghasilannya itu maksimal,
seperti itu. Jadi tidak ada celah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian 40% biaya produksi, 60% untuk pemasaran, iklan, dan outlet disimpan untuk pembayaran bonus. Nah, inilah komposisinya Bapak Ibu itu mencapai 60% yang akan dibayarkan untuk promosi dan juga bonus. Ini luar biasa sekali tentunya. Kemudian produk, ya. Jadi DXN ini budidaya produknya atau productionnya ini memiliki metode tersendiri Bapak Ibu. Di antara metodenya adalah kultur jaringan, budidaya organik, pengolahan dingin, pemisahan serat, mikrospora bubuk, perawatan ultraviolet. Nah, kultur jaringan ini untuk memastikan bahwa Ganoderma ini dihasilkan dengan sangat baik. Kemudian budidaya organik ini untuk memastikan bahwa Ganoderma yang dihasilkan itu alami, Bapak Ibu. Tidak ada campuran kimia sedikit pun. Itulah gunanya kita menggunakan organik. Kemudian proses pendinginan ini untuk menghindari perlakuan panas sehingga menjaga sifat-sifat bahan, ya. Jadi proses pendinginan ini kita lakukan agar mendapatkan Ganoderma yang terbaik, sehingga sifat-sifat bahan yang baik itu tidak hilang kalau menggunakan proses pemanasan. Kemudian pemisahan serat untuk memastikan konsentrasi tinggi. Jadi ketika kita menggunakan metode pemisahan serat ini, apa yang tidak perlu dikonsumsi itu sudah dibuang terlebih dahulu. Jadi apa yang kita minum saat ini, Ganoderma yang kita konsumsi saat ini, itu adalah Ganoderma yang memang sudah maksimal dan sehat dan baik untuk tubuh dan mudah diserap oleh tubuh karena sudah dilakukan pemisahan serat, sehingga konsentrasinya lebih maksimal di dalam tubuh. Kemudian mikro atau spora, powderisasi untuk memastikan tingkat penyerapan nutrisi yang tinggi. Nah, yang kita gunakan adalah spora bubuk, Bapak Ibu. Jadi bagian tubuh itu ada namanya spora, itulah yang kita gunakan untuk memaksimalkan penyerapan ke dalam tubuhnya, sehingga nutrisi-nutrisi itu juga akan terserap secara maksimal. Kemudian yang terakhir adalah perawatan ultraviolet untuk menghilangkan kelembaban. Nah, itu adalah teknologi produksi yang digunakan oleh DXN untuk menghasilkan Ganoderma yang baik, Ganoderma yang terhebat tentunya. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu, jika kita ingin meningkatkan bonus, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah meningkatkan penjualan. Jadi kalau dalam ekonomi dasarnya adalah buat permintaan, ya. Jadi tujuan kita tentunya berbisnis DXN adalah ingin berpenghasilan, salah satunya ingin meningkatkan kesejahteraan. Itu adalah sebuah tujuan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan pendapatan? Adalah dengan cara meningkatkan penjualannya. Maka kita fokus pada strategi menjualnya. Lalu berikutnya, untuk meningkatkan penjualan itu seperti apa? Kita harus buat sebuah permintaan, ya. Artinya ketika seseorang banyak yang membutuhkan produk ini, maka ujung-ujungnya penjualan Bapak Ibu akan meningkat juga. Maka kita harus buat sebuah permintaan. Nah, bagaimana cara menciptakan sebuah permintaan itu? Salah satunya dengan pengetahuan produk, ya. Ketika ada orang yang datang, calon prospek datang kepada Bapak Ibu, ingin bertanya tentang manfaat daripada plant aktivator, tapi Bapak Ibu hanya menguasai tentang kopi lingzi misalnya, yang tadinya sebuah permintaan ini bisa hilang. Kenapa? Karena tidak memiliki pengetahuan produk yang cukup. Sebaliknya, jika Bapak Ibu bertemu dengan orang
yang membutuhkan kesehatan, ingin tahu tentang kopi Lingzi, tapi Bapak Ibu hanya mengetahui tentang plate aktivator, yang tadinya sebuah permintaan ini juga akan hilang. Nah, disinilah pentingnya ketika menciptakan sebuah permintaan, kita harus menyiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita harus siap dengan berbagai permintaan. Jika bertemu di luar sana, minta penjelasan, minta segala macam tentang produk kah, tentang marketing plan, tentang company profile, itu kita udah siap. Nah, jadi kunci adalah pada diri kita. Sekarang kita bisa lihat seberapa pahamnya kita tentang produk DXN ini, seberapa jauh kita mendalami marketing plan-nya, seberapa kenal kita dengan perusahaan kita sendiri. Itu semua kita share, kita semua bagikan itu di basic modul atau di training dasar. Itu adalah salah satu cara untuk menciptakan sebuah permintaan. Nah, untuk memberikan pengetahuan produk, ya kita harus tahu teori-teori dasar juga. Contoh, kalau produk ini kan sesuatu yang kita konsumsi, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita sehat dengan konsumsi produk A, B, C dan seterusnya, maka kita juga harus punya pengetahuan umum, ya, yang berkenaan dengan teori makanan. Seperti itu. Oke, next. Apa saja teori makanan itu? Yang pertama adalah teori asam versus alkali. Kemudian teori enzim, teori hijau. Lalu kita juga harus tahu apa yang baik untuk perut, baik juga untuk wajah. Ya, teorinya seperti ini. Nah, kita harus tahu 4 teori makanan ini agar pengetahuan produk kita lebih mendalam lagi. Teori yang pertama adalah makanan yang bersifat asam dan juga alkali. Walaupun pada teorinya, jika kita berbicara tentang kesehatan tubuh kita, maka sebaiknya, idealnya, tubuh manusia itu membutuhkan 1:4. 4 itu adalah makanan yang bersifat alkali. 1 adalah makanan yang bersifat asam. Artinya, dalam porsi makanan kita, seharusnya makanan yang sifatnya alkali itu 4 kali lipat lebih banyak. Atau di dalam 100% itu 75%-nya itu adalah makanan yang sifatnya alkali. Apa itu? Ya sayuran, ya buah-buahan, ya gandum, ya jagung, kacang-kacangan, ya itu semua adalah makanan yang bersifat alkali. Porsinya harus lebih banyak, idealnya seperti itu. Nah, apakah kita harus meninggalkan makanan asam? Tidak, ternyata boleh 25% di dalam porsi makanan seperti daging, susu, dan sejenis lainnya, itu boleh, tapi porsinya harus lebih sedikit. Nah, tapi kenyataannya dalam hidup kita justru terbalik, Bapak Ibu. Kita banyak mengkonsumsi makanan asam jauh lebih besar daripada makanan yang bersifat alkali. Nah, ini adalah salah satu penyebab tubuh yang lama-kelamaan akhirnya tidak mampu melawan toksin, bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena ternyata kita sendiri yang memasukkan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Dari mana kita masukkan? Dari makanan, dari minuman, dari udara yang kita hirup. Nah, ini pentingnya produk DXN. Di antaranya RGGL, ada spirulina, ada morinzi, ada kopi Lingzi, Vitamax, dan lain-lain. Semua produk DXN ini dibuat dengan herbal, alami, diproses secara alami, dan dia masuk dalam kategori makanan yang bersifat alkali. Jadi di samping kita memakan buah-buahan, kita makan sayuran tentunya tetap, tapi harus dibarengi sebagai tambahan pelengkapnya. Kita harus konsumsi RGGL, spirulinanya, kopi Lingzinya, morinzinya,
untuk menangkal, untuk mencegah. Inilah gunanya makanan yang bersifat alkali jauh lebih besar di dalam porsi makanan kita. Nah, yang berikutnya adalah teori enzim. Kalau kita berbicara atau ketemu dengan seseorang yang mengeluh tentang diabetes, kadang-kadang kita taunya diabetes ini adalah penyebabnya dari pankreas yang bermasalah karena tidak bisa memproduksi insulin. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, penyebab pankreas ini bermasalah itu ternyata dari pencernaan awal mulanya. Jadi ketika pencernaan bermasalah, terus bermasalah, tidak pernah diperbaiki, masalah ini akan lari ke pankreas yang nanti ujung-ujungnya akan menjadi diabetes. Tapi apakah pencernaan ini adalah masalah yang utamanya? Ternyata tidak. Di dalam teori enzim, ternyata masalahnya adalah pada makanan. Lagi-lagi makanan. Masih ingat tentang racun yang masuk ke dalam tubuh itu bisa melalui tiga, melalui udara, melalui makanan, dan melalui minum. Udara mungkin kita tidak bisa pilih-pilih, tapi makanan dan minuman kita bisa memilih. Artinya ketika kita mengalami sakit, mengalami gangguan kesehatan, dalam hal ini diabetes, maka jangan salahkan kerusakan pankreasnya, jangan salahkan pencernaannya, tapi salahkan apa yang kita makan. Bukankah pencernaan itu sudah bekerja secara otomatis? Artinya dia akan bekerja seperti apa yang kita masukkan. Pertanyaannya, siapa yang memasukkan? Tentu kita. Nah, di sini adalah tanggung jawab kita sebenarnya. Bagaimana kita memilih makanan. Karena ketika kita salah dalam memilih makanan, memakan makanan yang mengandung asam yang terlalu tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menyebabkan kekurangan enzim. Jadi ujung-ujungnya adalah masalah enzim ini adalah masalah pilihan makanan. Ketika kita memilih makanan yang sifat alkali, sayuran, buah-buahan, jagung, kemudian ditambah dengan LGGL, spirulina, dan lain-lain, enzim kita ini akan baik lagi. Nah, ketika enzim kita baik, tentu ketika proses pencernaan dia pun akan membantu penyerapan di dalam tubuh maksimal. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memilih makanan yang sehat. Kemudian teori hijau. Nah, di dalam tubuh kita ini ada sel darah merah, ya, di mana sel darah merah ini juga bisa mengalami mati, ya, bisa mengalami mati. Tapi yang jadi persoalan adalah kita nggak pernah tahu berapa banyak sel darah merah itu yang mati. Kita nggak pernah dikasih tahu, dan kita nggak pernah secara waktu kita nggak tahu kapan, secara jumlah pun kita nggak tahu berapa banyak sel darah merah kita yang mati. Tapi ini selalu terjadi, itulah siklusnya seperti itu. Oke, nah di dalam tubuh kita ini sudah ada sistem. Ketika sel darah kita mati, itu akan didekomposisi, akan didaur ulang. Oke, kemudian dari liver, ya, untuk didekomposisi lagi lebih lanjut ke ginjal, dari empedu, kemudian ke liver, kemudian ke ginjal. Nah, dari ginjal ini akan menghasilkan sebuah hormon, ya, sebuah hormon. Nah, untuk memproduksi hemoglobin atau sel darah merah ini akan diproduksi di mana? Di sumsum tulang belakang. Nah, siklus ini terjadi tanpa kita ketahui, tanpa tubuh ini ketahui, tanpa kita yang punya ini ketahui. Ketika kita memakan makanan yang
sifat asam terlalu tinggi, siklus ini akan terhambat. Yang namanya regenerasi sel darah merah tadi akan terhambat, tidak bisa didaur ulang karena setiap prosesnya ada masalah. Tapi ketika kita memilih makanan yang tepat, maka regenerasi atau pembaruan darah merah ini akan berjalan dengan baik, sehingga sel-sel darah merah yang mati, yang kita nggak tahu jumlahnya berapa itu, terus akan digantikan, terus akan baru. Nah, salah satunya produk Dexen yang mampu untuk melakukan ini adalah spirulina. Jadi spirulina ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, untuk semua usia. Boleh Bapak Ibu langsung untuk 1 tablet boleh, 2 boleh, 3, 5, 10, 15 tidak ada masalah, karena kandungannya yang sangat kompleks sekali di dalam spirulina ini, sehingga dia mampu membantu tubuh kita untuk melakukan pembaruan sel darah merah. Oke, ini adalah pengetahuan umum juga, bahwa di tubuh kita ini membutuhkan 2 nutrisi Bapak Ibu. Yang pertama makro dan juga mikro. Jadi di dalam tubuh ini harus seimbang, tidak boleh ada yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi komposisinya harus seimbang. Ini adalah contoh ya. Tubuh ini terdiri, tubuh yang kita lihat ini terdiri dari triliunan sel, kumpulan-kumpulan sel. Ketika kita ingin mengobati atau kita ingin menjaga, memperbaiki, maka yang harus kita perbaiki pertama adalah sel. Bagaimana cara memperbaiki sel? Adalah dengan apa yang kita konsumsi. Ya, karena kita tidak bisa kan mengambil sel kita satu persatu lalu memperbaiki, tidak bisa. Jadi yang kita harus lakukan adalah memilih makanan yang tepat. Kemudian tubuh ini ibaratnya mobil Bapak. Jika mobil yang benda mati saja wajib untuk kita rawat. Bayangkan jika mobil tidak pernah diganti oli, tapi kita gunakan setiap hari, kita gunakan berkendara, pergi kerja, pulang, kemanapun kita berkendara menggunakan mobil, tapi nggak pernah kita rawat, nggak pernah diservis. Benda mati saja bisa rusak, apalagi tubuh kita. Nah, disitulah gunanya kesadaran bahwa tubuh kita ini jauh-jauh lebih penting, jauh-jauh lebih penting, karena tubuh ini kita gunakan sejak lahir, Bapak Ibu, sejak lahir. Tapi nggak pernah tuh yang namanya kita rawat benar-benar secara seperti kita merawat mobil itu hampir jarang sekali. Bahkan ketika kita sudah jatuh sakit baru kita mulai memikirkan gimana caranya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan pencegahan secepatnya adalah tersiksa. Mobil itu kalau nggak diganti olinya udah mulai tuh suaranya, lama-lama tuh bisa berasap. Begitu juga tubuh kita, dia akan tersiksa, akan mulai terasa sakit di beberapa titik bagian badan. Nah, ketika tubuh kita sedang berjuang di dalamnya ini, itu tubuh tuh sedang survive, sedang bertempur. Ketika tubuh melakukan hal itu, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu adalah sakit atau nggak sakit, tapi kita nggak tahu bagaimana proses pertempuran itu. Padahal tubuh kita itu setiap hari itu terpapar dari jutaan bahkan triliunan virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Artinya setiap hari itu kita mempunyai kemungkinan, mempunyai peluang untuk
terkena gangguan kesehatan. Yang berbeda adalah bagaimana kemampuan tubuh kita untuk berperang terhadap virus, bakteri, atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Disitulah gunanya produk-produk yang ada di DXN. Yang pertama adalah RG. RG ini adalah Ganoderma yang berusia 90 hari. Ya, ketika kita budidaya, RG ini di usia 90 hari dan dia memiliki banyak sekali zat aktif. Di antaranya ada polisakarida, adenosin, triterpenoid, germanium organik, sariganderi, dan lain-lain. Nah, fungsinya apa? Fungsi daripada RG ini adalah untuk detoksifikasi atau membuang toksin dan racun. Nah, ada sebuah kasus yang unik ya, saya pernah dengar bahwa tubuh kita ini tidak bisa berhenti untuk detoksifikasi. Selama kita masih hidup, tubuh itu tidak mungkin berhenti dari proses detoksifikasi. Kenapa? Karena tubuh harus bertempur setiap harinya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap harinya kita ini terpapar oleh jutaan bahkan triliunan virus, berbagai jenis virus. Kemudian terpapar bakteri dan terpapar radiasi dan hal-hal yang lainnya. Tapi ketika dia masuk ke dalam, itu sudah menjadi tanggung jawab tubuh kita. Ketika tubuh kita mampu, maka dia akan melakukan detoksifikasi, dia akan melakukan proses pengeluaran toksin. Tapi ketika tubuh kita saat itu tidak mampu bertempur, maka yang kita rasakan adalah jatuh sakit. Jadi proses detoksifikasi ini nggak akan pernah bisa berhenti, karena racun masuknya setiap hari. Dari mana? Dari makanan kita, dari minuman kita, dari udara yang kita hirup. Apakah pernah satu hari kita tidak menghirup udara? Nggak mungkin. Apakah pernah satu hari kita tidak makan dan tidak minum? Tidak. Itu artinya racun selalu masuk. Yang perlu kita jaga bukan bagaimana racun itu tidak masuk, tapi bagaimana tubuh kita kuat ketika racun itu masuk. Bagaimana tubuh kita ini imunnya bagus ketika virus masuk. Itu adalah tugas kita. Itu namanya pencegahan. Ya, mempersiapkan diri dari kemungkinan terburuk itu adalah sebuah pencegahan. Jadi tugas kita konsumsi RGKL, kita konsumsi produk DXN itu untuk mencegah. Nah, RG dalam hal ini untuk membantu tubuh kita yang setiap harinya itu masuk toksin, yang setiap harinya itu masuk racun dari makanan, minuman, dan udara tadi dikeluarkan melalui pembuangan, bisa dari keringat, bisa dari BAB, bisa dari buangan kecil, dan lain-lain. Karena zat aktifnya yang lengkap tadi, jadi dia menstimulus. Kemudian berikutnya adalah DNA. Ganoderma mycelium ini berusia 18 hari, di mana kemampuannya adalah untuk membantu tubuh kita melakukan keseimbangan. Jadi organ tubuh kita ini punya fungsinya masing-masing, Bapak Ibu. Ketika fungsi itu bisa seimbang, berjalan dengan baik, maka tubuh kita pun akan sehat. Nah, salah satunya adalah dia mampu menyuplai oksigen di dalam darah sampai ke otak paling kecil. Nah, jadi pertanyaan, apa manfaat daripada oksigen? Oksigen ini di dalam tubuh kita mencapai 90%. Artinya pengaruhnya sangat besar sekali dalam tubuh kita. Dan bayangkan ketika tubuh kekurangan oksigen. Tubuh kekurangan oksigen itu bisa menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan. Pertama, ketika ada rongga di dalam tubuh kita yang kekurangan oksigen, itu akan membuat bibit sel kanker tumbuh dengan cepat karena tidak ada oksigen. Tanpa oksigen, otak kita
ke dalam darah, bukan hanya sampai sini tapi sampai ke otak paling kecil. Itu sebabnya GL ini juga dikenal sebagai tonik otak. Sangat cocok juga untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, anak bayi yang masih empasi, cocok sekali dikasih GL karena sebagai nutrisi otaknya, yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk memperbaiki atau menyeimbangkan fungsi organ tubuh yang bermasalah. Itu adalah manfaat daripada GL. Berikutnya ini adalah spirulina, atau dikenal juga dengan alga hijau. Ya, spirulina ini sudah sangat terkenal sekali, bahkan disebut-sebut sebagai superfood. Dia sebagai antivirus bisa, sebagai anti peradangan bisa, sebagai anti kanker juga bisa. Nah, nutrisi yang ada di dalam spirulina ini tadi membantu proses pencernaan kita, membantu meningkatkan kualitas enzim yang ada di dalam tubuh kita, karena dia memiliki semua nutrisi, baik makro ataupun mikronutrisi yang kita bahas tadi. Ya, jadi spirulina ini untuk regenerasi sel, oke. Untuk pembaruan darah, regenerasi sel darah merah, sangat bagus sekali. Dan bahkan untuk orang-orang yang sulit untuk makan buah, sulit untuk makan sayuran, maka dampingi dengan spirulina ini sangat luar biasa sekali. Kemudian berikutnya adalah spirulizi. Spirulizi ini Bapak Ibu adalah kombinasi, ya, yang dibuat oleh DXN, kombinasi antara spirulina dan Ganomesylium. Bayangkan, tadi kita sudah terangkan bagaimana manfaat daripada spirulina dan bagaimana manfaat daripada Ganomesylium atau GL. Ketika ini dikombinasikan, tentu nutrisinya akan luar biasa sekali. Ya, diantara tadi yang kita bahas, mensuplai oksigen di dalam darah, mencukupi kebutuhan nutrisi, membantu sistem peredaran darah. Ya, bagaimana peredaran darah kita ini sangat penting sekali. Ketika sirkulasinya terhambat, itu akan menyebabkan banyak masalah atau gangguan kesehatan bermunculan. Kemudian dia juga dapat mempercantik atau memperhalus kulit, sehingga dia akan menunda penuaan pada kulit. Nah, jadi bukan hanya sehatnya Bapak Ibu. Nah, dengan konsumsi spirulizi secara terus-menerus, itu akan membuat kulit kita lebih bersih. Kulit kita itu lebih halus, lebih lembab. Kemudian Zikoles. Zikoles ini adalah produk yang diformulasikan dengan bahan-bahan herbal pilihan. Fungsinya adalah untuk membantu tubuh mengurangi kadar kolesterol di dalam darah. Nah, kolesterol itu jika terlalu tinggi berbahaya sekali Bapak Ibu. Jika kita diamkan, itu bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Terparahnya dia bisa menjadi stroke. Jadi Zikoles itu mampu untuk melancarkan peredaran darah kita agar tidak ada penyumbatan, agar kadar kolesterol di dalam darah ini kembali stabil, kembali normal. Tentunya, apakah misalnya ada pertanyaan, apakah kita nggak boleh makan gorengan? Apakah kita nggak boleh makan makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi? Boleh saja, jika dalam porsi yang sesuai atau porsi yang tepat. Nah, ketika Bapak Ibu masih melakukan hal tersebut,
maka Bapak Ibu membutuhkan yang namanya Zikoles sebagai penawarnya, sebagai pendampingnya. Kemudian berikutnya adalah Zirik. Ya, produk ini juga diformulasikan khusus dengan bahan-bahan herbal tanpa adanya campuran bahan kimia, yang gunanya untuk membantu tubuh kita menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Penyebab asam urat ini adalah zat purin, Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya setiap harinya kita itu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin, tapi ada yang tingkat zat purin rendah, sedang, dan tinggi. Rendah boleh kita makan, sedang sekali-sekali, tapi untuk yang zat purinnya terlalu tinggi itu kita harus hindari sama sekali. Ketika kita tidak menghindari hal tersebut, maka awal dia akan terjadi pengkristalan di persendian kaki dan tangan. Nah, ketika dia mengkristal di persendian dan terasa sakit, disitulah orang menyebutnya sakit asam urat. Zirik mampu untuk menurunkan kadar asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kordizi. Kordizi ini adalah salah satu jenis jamur yang hanya terdapat di pegunungan Himalaya atau di dataran tinggi Tibet. Kordizi ini berasal dari cordyceps, jamur cordyceps, dan sudah banyak sekali penelitian tentang cordyceps ini. Dengan dipadukan Gano-Mycelium, kordizi ini memiliki manfaat yang sangat kompleks, di mana diantaranya mampu untuk meningkatkan fungsi paru-paru dan juga ginjal. Kita tahu Bapak Ibu bahwa salah satu saat pertama kali muncul COVID-19 itu mengatakan bahwa virus tersebut menyerang pernafasan. Tapi jauh sebelum itu, DXN sudah memiliki produk kordizi ini. Artinya, kita bisa melakukan pencegahan ini jauh-jauh sebelum sesuatu hal buruk mungkin datang. Itulah pentingnya kita mencegah. Jadi untuk Bapak Ibu, tidak perlu untuk menunggu jatuh sakit terlebih dahulu untuk konsumsi kordizi, karena kordizi sangat bagus sekali. Ya, pernapasan itu menjadi enak. Yang punya masalah ginjal juga sangat bagus sekali. Bisa meningkatkan kreatin. Jadi sebagai pencegahan, konsumsi saja antara 2 atau 3 kapsul setiap hari. Kemudian Ziabet. Ziabet ini adalah salah satu produk untuk membantu menurunkan kadar gula di dalam tubuh kita. Nah, dengan formulasi atau paduan dari ekstrak sambiloto, kemudian ada brotowali, ada gumar, ada mengkudu, ini membuat Ziabet memiliki manfaat yang juga sangat banyak sekali. Ya, selain daripada menstabilkan kadar gula, dia juga dapat memperbaiki dan meningkatkan fungsi pankreas. Kemudian melindungi pankreas dari kerusakan. Jangan menunggu pankreas kita rusak terlebih dahulu, tapi jagalah pankreas agar tidak rusak. Ini adalah salah satu fungsi daripada Ziabet. Oke, next, Statsa. Statsa ini adalah salah satu produk yang populer juga di kalangan mitra Dexen tentunya, yang mana dia adalah sebuah produk dengan perpaduan
temulawak, daun meniran, dan juga daun pepaya. Ya, jadi ketiga herba ini dicampur, ya, kemudian diproduksi dengan cara modern, dengan cara yang higienis, lalu menjadi statsa. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, seperti kita bahas tadi. Kenapa penting sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh? Karena setiap harinya memungkinkan kita itu masuk virus, masuk bakteri. Jadi kita pun harus selalu siap untuk meningkatkan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan konsumsi statsa. Dan dia mampu meningkatkan sekresi empedu dan juga memperbaiki atau meningkatkan fungsi liver. Ya, jadi liver ini kan salah satu fungsinya adalah untuk penyaring toksin yang tidak larut dalam air. Jadi ketika liver ini lama-kelamaan menjadi fungsi penyaring racun yang tidak larut dalam air, itu bisa menyebabkan penumpukan lemak di dalam liver. Nah, statsa ini dapat membantu liver bersih kembali. Dengan begitu, imunitas tubuh kita akan meningkat tentunya. Dan dia akan memberikan energi. Itulah fungsi daripada statsa. Berikutnya adalah prostas. Ya, prostas ini juga banyak sekali manfaatnya. Di antaranya juga dapat meningkatkan imunitas tubuh juga, Bapak Ibu. Ya. Dan yang paling penting sesuai dengan namanya, dia dapat memelihara prostat pada pria. Jadi ingat, ini perlu kita sampaikan juga bahwa prostat ini bukan untuk seseorang yang sudah menderita, ya, tapi juga bisa digunakan sebagai pencegahan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan terkena. Itu sebabnya kita butuh sebuah persiapan agar kita tidak terkena. Jadi prostat ini juga baik sebagai pencegahan, bukan hanya mampu untuk sebagai pengobatan prostat saja. Kemudian berikutnya adalah morinzi. Nah, morinzi ini adalah kandungannya buah mengkudu, Bapak Ibu. Atau dikenal juga sebagai morinzi citrifolia, Morinda citrifolia. Itu bahasa Latin. Nah, jadi buah mengkudu ini salah satunya adalah untuk menstabilkan tekanan darah, mencegah daripada hipertensi. Kemudian dia juga mengandung yang namanya antibakteri dan antivirus. Bahkan bisa membantu orang yang keracunan makanan. Manfaat daripada mengkudu ini tidak perlu diragukan lagi. Kemudian berikutnya adalah kokozi, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita bahas tentang makanan, sekarang kita bahas tentang minuman. Kokozi ini adalah salah satu minuman favorit yang ada di DXN, yang mana dia mengandung kakao, buah coklat, kemudian dia mengandung VCO, MCT VCO, dan dia juga mengandung Ganoderma. Bicara tentang VCO, apa sih MCT VCO itu? Jadi VCO yang digunakan di dalam kokozi ini itu adalah jenis VCO yang mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Ya, namanya minyak. Jika tidak mudah diserap, dia akan menjadi penumpukan. Tapi MCT VCO, jenis MCT VCO ini lebih mudah diserap, sehingga sampah-sampah atau penumpukan itu hampir tidak ada. Itulah kelebihan daripada kokozi dari DXN. Karena kita kualitas VCO-nya tidak perlu diragukan lagi. Kemudian Ganoderma sudah kita bahas tadi,
manfaat yang sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya kita tahu juga bahwa VCO ini sangat baik untuk pencernaan. VCO juga baik untuk imunitas tubuh. Jadi kokozi ini juga sangat cocok sekali untuk anak-anak, Bapak Ibu. Karena dia punya antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Dia juga sebagai nutrisi, ya, sebagai sumber nutrisi. Jadi kokozi ini selain daripada rasanya enak, manfaatnya juga banyak sekali. Oke, berikutnya adalah kopi lingzi. Kopi lingzi ini tentu sudah tidak asing lagi, ya. Sudah sangat familiar sekali. Nah, kopi lingzi ini apa yang membedakan daripada kopi-kopi yang ada di luar sana, Bapak Ibu? Kalau kita bicara kopi, tentu akan banyak sekali ya kopi di luar sana. Yang membedakan kopi lingzi kita yang pertama adalah karena kandungan lingzin. Yang kedua, karena tingkat kafeinnya yang sangat rendah sekali, Bapak Ibu. Tubuh kita butuh kafein. Dalam satu hari itu maksimum antara 90 sampai 100 gram maksimum. Tapi dengan konsumsi kopi lingzi 1 saset, kafein yang masuk itu hanya 1,26, artinya kecil sekali. Kafein kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan insomnia, susah tidur. Tapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, ini sangat bagus. Jadi dia tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Kopi lingzi ini tidak perlu khawatir, dia aman bagi penderita mah, bagi yang punya masalah jantung, bagi yang punya masalah diabetes, itu aman. Karena kafein yang rendah dan juga kandungan ganoderma 100% yang ada di dalam lingzi. Nah, kita sudah bahas tadi bagaimana DXN memproduksi ganoderma. Nah, itulah keunggulan dan kelebihan dari kopi lingzi DXN. Dia bisa membantu tubuh kita berstamina sehingga kita nggak mudah lelah. Simple. Kenapa seperti itu? Karena peredaran darah kita lancar. Jadi ibarat seperti selang yang kita tembak, lancar. Jadi lumut-lumut yang ada di dalam selang itu bersih. Begitulah perumpamaannya. Kalau peredaran darah kita lancar, maka badan kita akan terasa kayak fit, terasa seperti seger terus. Jadi kopi lingzi ini sangat bagus sekali, Bapak. Berikutnya adalah Vitamax. Ini adalah salah satu kopi juga dengan kandungan yang cukup komplit juga. Di sana ada cordycepsnya, ada tribulusnya, Bapak. Tentunya ada ganoderma. Kemudian ada yang namanya ginseng, dan terakhir ada tongkat alit. Nah, dengan kandungan yang banyak, dengan kandungan herbal pilihan seperti ini, tentu manfaat Vitamax ini sebagai stamina, sebagai energi nggak perlu diragukan lagi. Rasanya juga enak, ya. Kemudian dia juga mampu meningkatkan hormon pada pria dan juga hormon pada wanita. Jadi Vitamax ini bisa dikonsumsi untuk semua jenis kelamin, boleh untuk pria, boleh untuk wanita, Bapak Ibu. Dan dia juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, berikutnya ini adalah kecantikan atau sabun RTS. Tentu Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan sabun RTS ini. Yang sabun RTS ini mengandung royal jelly
ekstrak, ya, kemudian mengandung minyak kelapa, mengandung Ganoderma ekstrak juga, dan bahan-bahan pilihan yang lain. Nah, dengan kandungan tersebut, ketika kita menggunakan RTS ini, dia akan memaksa mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di permukaan wajah. Itu sebabnya sebagian pengguna itu akan mengalami jerawat di awal penggunaan. Itu adalah sesuatu yang bagus, karena keluar jerawat itu adalah bagian dari detoksifikasi. Bisa saja selama ini jerawat itu, racun itu sudah ada, tapi tidak mampu keluar. Ketika menggunakan RTS, dia akan distimulus, dia akan didorong sehingga jerawat itu akan keluar. Kita mungkin awal merasa tidak nyaman, tapi setelah proses toksin itu keluar, jerawat itu keluar semuanya, wajah itu akan tampak lebih bersih, sudah tidak kusam, lebih lembab, lebih cerah. Itu adalah proses pembersihan. Jadi langsung saja Bapak Ibu coba gunakan RTS ini setiap hari. Kemudian minyak lingzi juga. Minyak lingzi ini mengandung minyak kelapa, ekstrak Ganoderma, dan tentunya aroma jasmin. Banyak sekali gunanya. Ya, ketika Bapak Ibu mungkin pulang kerja, pulang prospek gitu kan, lelah, ini bisa dijadikan minyak urut atau minyak pijit. Nah, dia juga bisa untuk kulit yang sensitif, dan juga dia bisa untuk bayi, ya, bisa untuk semua jenis kulit. Ini bagusnya daripada minyak lingzi ini, Bapak Ibu. Kemudian adalah Ganozi. Apa kelebihan daripada odol Ganozi dengan odol yang ada di luar sana? Odol Ganozi itu mengandung Ganoderma, ya, tapi tidak mengandung sakarin. Apa itu? Pemanis buatan, dan tidak mengandung pewarna. Jadi dia murni, Bapak Ibu. Ekstrak Ganoderma, tidak ada pemanis buatan, tidak ada pewarna. Kenapa penting? Karena odol ini kan kita gunakan untuk gigi, maka sedikit banyaknya pasti akan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Jika kita menggunakan odol yang tidak tepat atau mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, tanpa kita sadari, bahan kimia itu akan masuk terus-menerus dan menumpuk di dalam tubuh. Itu sangat berbahaya. Tapi untuk Ganozi tidak, karena dia tidak ada bahan seperti sakarin, dia tidak ada sakarin, dia tidak ada pewarna buatan, jadi dia hanya mengandung Ganoderma saja. Rasanya seperti apa? Rasanya fresh, lebih bersih, nafas itu lebih segar, dan ini banyak digunakan oleh mitra kita setiap harinya, terutama di bulan-bulan puasa ini sangat bagus sekali. Oke, yang terakhir adalah plant activator, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu produk yang sangat-sangat bagus juga ya, Bapak Ibu ya. Karena tentunya produk ini salah satu yang paling populer, di mana plant activator ini, kalau dari namanya, adalah pengaktif tanaman. Jadi fungsi daripada plant activator ini, dengan kandungannya yang di sana terdapat CZ175, dia dapat mengaktifkan tanaman, mengaktifkan pupuk konvensional, dia dapat memaksimalkan penggunaan pupuk konvensional. Itulah guna daripada plant activator, dia dapat mengikat sehingga pupuk konvensional yang dipakai itu bisa terserap oleh tanaman dengan maksimal. Di antaranya itu dia bisa meningkatkan produktivitas tanaman tersebut. Kemudian
dia bisa memperpanjang masa panennya. Dan dia juga tahan terhadap hama, jauh lebih tahan. Jadi kalau tadi kita membahas daya tahan tubuh kita, maka plant activator bisa menambah daya tahan tubuh tanaman kita. Kemudian jika kita pakai, dia dapat menghemat biaya sampai 30%. Jadi biaya tersebut bisa kita alokasikan ke plant activator. Itu adalah beberapa manfaat dari plant activator. Nah, itulah yang dapat kita bahas pada siang hari ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita lihat tadi ada lebih daripada 10 item produk-produk yang ada di Dexen. Tentu ini harus kita baca-baca ulang kembali, harus kita praktekkan kembali, ya. Kalau kita belum ketemu dengan konsumen, agar kita tahu nih penjelasan kita sudah lumayan bagus, sudah meyakinkan atau belum, kita mungkin bisa bekerja sama dengan sesama mitra kita, sama grup kita. Latihan terus agar kemampuan kita, pengetahuan kita terhadap produk-produk Dexen ini terus meningkat.